Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para pengamat. Kembali lagi ya di channel kesayangan kita, Sang Pengamat. Pada malam hari ini kita di rumahnya Mbak Sulung ya, untuk mempertanyakan kejadian yang kemarin yang terjadi pada Mas Rizal, narasumber kita ya. Langsung aja kita sapa Mbak Sulung. Assalamualaikum Mbak Sulung. Waalaikumsalam. Maaf ini malam-malam mengganggu Mbak. Ya, nggak apa-apa. Ini Mbak mau mempertanyakan tentang yang kemarin dulu Mbak. Apa yang mau ditanyakan? Itu gimana Mbak, kok bisa sempat hilangnya itu Mas Rizal? Kalau kejadian seperti itu tuh kalau menurut saya wajar. Oh wajar Mbak. Wajar. Kemungkinan bisa terseret sampai hilang itu, sampai diculik itu dikarenakan mungkin pikiran kosong, atau mungkin tidak ada benteng, atau banyak faktor gitu loh, banyak faktor. Makanya kalau misal kita masuk ke lokasi tempat-tempat seperti itu, kita harus selalu fokus ya, selalu berdoa, selalu fokus. Kalau bisa dalam hati berdoa, jangan sampai putus, bersolawat aja nggak apa-apa, paling gitu. Terus untuk gimana waktu Mas Rizal itu diculik, kita coba tanyakan langsung aja ya. Ya, Mas Rizal gimana kejadian waktu itu? Jadi gini Mbak, waktu kemarin itu ya pas Mas Rudi yang ditarik sama sosok yang ibaratnya gak kasat mata, saya merasakan ketakutan yang sangat amat takut Mbak. Sebelumnya saya belum pernah ngerasain seperti itu. Dan waktu itu ngerasain, tiba-tiba saya kayak langsung masuk ke dimensi lain atau ke alam sana, alam lain. Jadi saya melihatnya itu gelap banget Mbak. Gelap, terus ya saya ketakutan, benar-benar takut karena benar-benar gelap Mbak. Dan yang saya rasakan cuman apa ya, hawanya hawa sangat-sangat dingin. Terus dengan aroma-aroma yang tidak enak. Cuman di situ saya tidak melihat apapun. Saya baru ngerasain hal seperti itu karena yang saya alami itu saya mendengar kayak Mbak Sulung nyariin saya, Mas Rudi juga nyariin saya. Cuman waktu itu saya pengen manggil lagi, kayaknya nggak bisa gitu Mbak. Seolah-olah ada yang menghalangi. Saat mau diculiknya itu Mas Rizal ngerasain apa? Apa ngerasain ada yang narik atau ngerasain tahu-tahu sudah di dimensi lain atau gimana? Jadi karena waktu itu sangat takut ya, jadi pikiran itu ngeblank, pikiran kosong. Terus tiba-tiba langsung hilang, terus perasaannya udah ngeliatnya itu udah yang gelap itu Mbak. Oke. Ya, saya paham. Saya perjelas lagi. Jadi begini, ini untuk semua ya, untuk para pengamat juga. Jadi gini, kameramen saya sekarang itu sudah ada 2. Ya, Mas Restu ya, jelas. Kalau misal Mas Restu sedang berhalangan, saya minta Mas Rudi ya, gitu para pengamat ya. Terus saya lanjut lagi untuk pembahasan yang tadi. Sebenarnya di alam dimensi lain itu, kalau saya bilang yang pernah saya alami itu tidak ada malam, tidak ada siang seperti itu. Jadi hawanya dan kondisinya itu seperti sore hari, kondisinya mendung. Mendung gitu loh. Jadi tidak ada siang, tidak ada malam, itu seperti itu. Jadi mungkin yang dialami Mas Rizal ini ya mungkin seperti itu. Dia harus berbuat apa, mungkin dia bingung ya, bingung. Dan rasa takut yang luar biasa itu udah pasti karena baru pertama mengalami seperti itu ya. Dan ya itu alhamdulillah di situ saya bisa mencari titiknya ya, ketemu titiknya. Kalau enggak itu bisa juga orang itu meninggal ataupun orang itu menjadi gila. Permisi Mbak. Oh yang putih ini. Repotin ini Mbak? Nggak apa-apa. Monggo. Ini beneran lagi Mbak Sulung lagi nyantai kan? Ya, lagi santai, lagi nggak ada urusan sih. Cuma tuh yang putih tahun ini Mbak, pun tadi Oke. Mas. Nuhun. Jadi saya cuma mau tanya Bang,
Kalau misalnya yang hilang-hilang itu tuh kan banyak tuh yang di video di YouTuber, kalau itu yang hilang di pegunungan itu sampai berhari-hari itu sebenarnya yang terjadi pada orang tersebut itu gimana, makannya atau gitu? Jadi gini saya jawab. Jadi di saat ada seseorang masuk ke dimensi lain itu sebenarnya dunia sana pun sama seperti dunia manusia, sama. Cuma perbedaannya memang di dunia sana itu tidak ada siang, tidak ada malam. Dan dunia sana pun sama, istilahnya seperti ini. Di dunia manusia ada orang baik dan orang jahat. Di dunia sana pun seperti itu. Jadi di saat ada seseorang yang ditarik atau masuk ke alam sana itu tergantung ketemunya sama yang seperti apa. Kalau ketemunya seperti yang jahat gitu, ya kemungkinan mereka itu akan berusaha untuk bagaimana orang itu tetap tinggal di situ, nggak bisa keluar lagi ke dunia nyata, seperti itu. Dengan cara seperti apa ya, mungkin memberi dia makanan, memberi dia minuman, yang istilahnya dia sudah mencoba makanan atau minuman dari dunia lain itu. Jadi bisa dikatakan jiwanya sudah mempunyai jalur karena sudah makan dan minum di situ. Nah, kemungkinan kalau misal orang itu terselamatkan, kemungkinan di saat masuk ke dunia seperti itu mereka bisa menahan rasa lapar atau haus di saat ada yang menawari seperti itu. Dan itu kembali lagi pada keyakinan kita kepada Allah Ta'ala ya. Ya untungnya kemarin Mas Rizal terselamatkan ya Mbak. Ya alhamdulillah, maksudnya saya juga itu sangat khawatir. Iya. Saya sangat takut sebenarnya, itu cuma saya bikin tenang. Sebenarnya saya sangat takut itu. Takutnya takut takut saya sendiri, karena jujur saya itu nggak bisa apa-apa. Dan saya nggak mempunyai apa-apa. Saya cuma punya keyakinan saya punya Tuhan, saya punya Allah, saya punya keyakinan kayak gitu aja. Jadi istilahnya kemarin pun saya yakin bahwa apa yang saya lakukan itu karena saya itu mau membantu orang lain gitu. Jadi saya yakin bahwa Allah pasti akan membantu saya seperti itu. Nah, untuk Mas Rizal ini Pak, ini awalnya ini luar biasa, dia gagah, kayak merasa paling hebat. Nah, ini untuk sekarang ini gimana Mas Rizal? Udah percaya? Sebelumnya saya minta maaf, mungkin ya karena saya seperti itu karena belum ngerasain langsung ya. Jadi banyak mungkin di luar sana banyak orang yang bahwa belum lihat belum ngerasain, jadi belum percaya. Tapi di sini saya langsung ngerasain, langsung ikut masuk ke dalam hutan, ikut eksplorasi, terus lihat langsung sosoknya. Di sini langsung nyali saya langsung ciut, jujur langsung ciut. Terus ternyata rasa takut yang berlebihan juga berakibat fatal. Alhamdulillah Mbak Sulung masih bisa nolongin saya, terima kasih Mbak. Nggak jauh juga dari atas izin Allah buat ngebantu Mbak Sulung buat nemuin saya lagi. Untuk kedepannya sih mungkin saya udah kapok Mbak ikut-ikutan kayak gitu Mbak. Artinya sekarang udah percaya. Terus karena kemarin setelah yang ikut sama Mas Restu itu ya, jadi sering kebawa mimpi juga. Jadi alhamdulillah sekarang udah agak mendingan karena berkat bantuan Mbak Sulung juga. Alhamdulillah kawan. Sekarang itu yang kemarin yang ditarik itu kan masih Rudi ya, Mas Rudi ya. Kok kenapa Mas Rizal yang ke bawah ya? Itu kenapa? Dari pribadinya Mas Rizal sendiri loh. Saya gimana dari pribadinya gimana? Kok bisa ke bawah loh? Kenapa? Kan yang ditarik Mas Rudi. Kok kenapa yang hilang Mas Jadi Rizal? ini kalau menurut saya seperti ini. Tadinya Mas Rudi yang mau dibawa, tapi di situ ketahuan sama saya. Sama saya akhirnya saya putus. Begitu saya putus, mungkin pas kebetulan keadaan Mas Rizal pikirannya kosong. Jadi begitu terputus dari Mas Rudi, langsung ke saut Mas Rizal. Fokus berarti Mas. Iya, jadi karena
mereka itu cara kerjanya cepat sekali. Sebelum kita berpikir mereka sudah tahu gitu loh. Duluan ya. Jadi mungkin di saat pikiran Mas Rizal lagi ngeblank, lagi kosong, itu disaut. Nah itulah kelemahan kita. Kenapa kita nggak boleh berpikiran kosong? Karena kalau kita pikiran kosong, iman kita pun kosong. Gitu. Itu suasana kemarin sundul bolong benar. Betul, itu sundul bolong. Itu wujudnya itu tilam kemarin. enggak, itu sundul bolong. Itu punggungnya bolong ya. Dan satu lagi, ini untuk semua juga ya, untuk semua juga, untuk para pengamat juga. Jadi kita sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna, itu kita jangan takut sama makhluk seperti itu. Kalaupun punya rasa takut itu manusiawi dan itu wajar. Iya. Dan rasa takut itu sebenarnya tercipta dari otak dan pikiran kita. Di mana rasa takut itu muncul, itu karena pikiran kita sendiri. Di saat pikiran dan otak kita muncul rasa ketakutan, maka makhluk itu akan datang dan muncul. Seperti itu. Karena makhluk seperti itu bisa mengetahui apa yang ada di pikiran kita. Seperti itu. Jadi sebenarnya makhluk seperti itu pun di saat muncul dan wujud pun sebenarnya dia mempunyai kelemahan. Di saat dia wujud dari dunia yang tidak nyata menjadi dunia nyata, mereka itu harus mengeluarkan tenaga yang super besar. Jadi di saat mereka muncul sebenarnya mereka lemah. Jadi itu, jadi untuk pemirsa juga ya, untuk para pengamat juga ya. Cuman seperti kita sendiri kan kaget loh Mbak. Jadi kaget lah, terus kita nggak sempat mikir apa-apa. Di situ kita langsung rasa takut itu timbul. Ya itu maksudnya itu manusiawi. Rasa takut muncul, saya pun punya rasa takut kok. Saya punya rasa takut. Cuma kan maksudnya seperti ini. Di saat rasa takut itu muncul, kita harus ingat bahwa kita punya Allah. Makanya kan kalau dalam penelusuran saya selalu berpikir dalam hati, selalu menyebut nama Allah, seperti itu, tidak pernah putus. Jadi mungkin hal yang mudah, yang sepele ya, hanya sekedar bacaan ya, bacaan yang tidak terlihat, tidak berbau, tidak berbobot, tidak ada wujudnya. Tapi yang namanya doa itu walaupun tidak terlihat itu bisa menghancurkan gunung. Kalau doa itu memang diikuti dengan keimanan dan keyakinan kita, itu seperti itu, tidak terlihat tapi bisa menghancurkan gunung. Itulah intinya doa, kekuatan doa ya. Makanya kan saya selalu mengingatkan kan, bersolawat dalam hati itu maksudnya seperti itu. Ya itu kejangan dari Rasulullah, doa kekuatan dari segala. Ya. Jadi saya nambahin benar sedikit ya, Mas Rum. Silakan. Jadi saya ada Rudi Bila di Sakral Inset ya, biasanya kadang membantu Mas Sulung ketika Mas Restu ada halangan ya. Saya juga sudah diizinkan sama Mas Sakti buat membantu Mas Sulung, dan jika nanti ada tempat rekomendasi baru ketika Sakral sedang banyak, mungkin saya akan ke Mas Sulung. Betul, kalau nggak apa-apa. ada kesibukan yang Ya, saya juga perlu butuh rekomendasi tempat ya. Iya. Nanti saya kan biasanya nyampaikan ke Mas Abi. Nah, ketika Mas Abi sudah banyak tempat yang harus diselesaikan, nanti bisa akan ke Mas Sulung. Saya juga nitip salam nanti ya. Oh iya, sama Mas siap. Sakti ya. Saya nitip salam ya. Iya. Kalau boleh tahu, maaf nih mau nanya, boleh tahu Mas Sakti itu siapa ya? Soalnya kemarin saya juga pernah lihat Mbak Sulung sama Mas Sakti itu yang pocong, unboxing pocong itu dia bareng Mas Sakti gitu. Oh iya. Itu Mas Sakti siapa, terus barusan juga Mbak Sulung ada yang nitip salam buat Mas Sakti gitu. Mas Rizal bisa pernah nonton Sakral Official? Nah, belum. Nah, coba nanti bisa ditonton dulu Sakral Official, di situ ada Mas Sakti ya. Mas Sakti itu Sakral Official. Yang penting jangan minta ikut lagi. Siap. Oh ya Pak, ngomong. Oh iya, mau diminum. Saya juga haus kok. Oke, jadi seperti itu dulu atau masih ada pertanyaan lain? Nah, buat penyelesaiannya gimana? Paling tidak minimalnya saya sudah ada izin dari Mas Rizal yang mempunyai wilayah lah ya, mempunyai wilayah perwakilan. Jadi kemungkinan saya akan selesaikan. Maunya Mas Rizal gimana?
mau ikut atau Enggak, udah. Enggak, jangan, dia udah nggak perlu ikut nggak apa-apa. Saya udah tahu lokasinya. Jadi maksudnya mau ini gimana? Dipindahkan atau di situ saja atau mau gimana? Maunya Mas Rizal? Paling saya minta tolong ke Mbak Sulung untuk dipindahkan, kalau bisa dipindahkan aja biar nggak mengganggu aktivitas warga sekitar. Saya coba ya, insya Allah ya. Saya tidak berjanji tapi insya Allah ya. Saya mencoba untuk memindahkan karena saya mungkin baru pernah bertemu dengan sosok sundel bolong ini. Jadi saya pun tidak berani yang namanya saya itu merasa hebat apa enggak, saya nggak berani. Karena memang saya itu sekali lagi saya memang nggak bisa apa-apa dan tidak mempunyai apa-apa. Saya hanya yakin dan percaya sama Allah Ta'ala, udah gitu aja. Jadi saya tidak berani berjanji, tapi saya berusaha untuk menyelesaikan ini semua. Semoga lancar Pak. Amin. ya seperti itu dulu. Sepertinya cukup ya, Mas Rudi, Mas Rizal cukup ya. Ini maaf ya Mbak, sekali lagi malam mengganggu istirahatnya Mas Sulung. Ya, Saya biasa tidur pagi. gitu. Ya. Untuk para pengamat ya, seperti itu ya penjelasan dari Mas Sulung. Terima kasih sudah nonton video kita dari awal sampai akhir, dengerin penjelasannya Mas Sulung. Semoga para pengamat selalu sehat dan selalu dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Terima kasih banyak dan doakan terus. Oh ya, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Ya. Oke, kayak gitu ya Mbak ya. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.